kasih Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, keberagaman yang mempersatukan, masih bersama dengan Ibu Nelly dan juga Pak Miguel. Saya kembali ke Ibu Nelly terlebih dahulu. Ibu Nelly, untuk perayaan Imlek tahun ini, apa kemudian poin pentingnya sebagai refleksi untuk tahun depan yang lebih baik? Ya, jadi Imlek ini adalah sebuah momen ya, kalau kita bisa katakan. Ini satu momen di mana kita bisa menggunakan momen ini untuk kita merefleksi kembali ya apa yang mau kita raih ya di tahun yang baru. Nah, tentu saja penuh dengan harapan-harapan yang positif dan sesuai dengan tema kita itu menjadi bahan refleksi yang penting, yaitu bagaimana kita bersyukur untuk apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini. Ya, kemudian kita bagaimana bangkit ya dan maju bersama-sama gitu ya. Nah, bersama-sama ini penting sekali ya, karena bersama ini adalah kekuatan ya. Ini akan membuat kita menjadi lebih cepat majunya ya, lebih bangkitnya juga bisa lebih, pulihnya bisa juga lebih cepat ya. Dan ini juga bisa membuat kita ini, kalau kita bersatu ya kita tidak mudah diadu domba ya. Iya, kita tidak mudah juga mungkin dimanfaatkan oleh hal-hal mungkin yang berusaha untuk memecah belah kita ya, karena kita tahu semuanya bahwa kalau kita terpecah belah itu adalah kesempatan yang paling baik yang melemahkan kita. Tapi bersatu itu adalah kekuatan yang membuat kita bisa maju lebih kuat. Jadi kalau mudah-mudahan dengan persatuan ini ya Indonesia juga bisa lebih kuat, lebih maju ya, karena mau itu Tionghoa ataupun non Tionghoa ya, itu sebenarnya mungkin kita beda etnis ya, tapi kita adalah satu keluarga gitu ya, satu Indonesia. Jadi Indonesia sudah menjadi rumah kita bersama. Nah, perlu kita jaga, kita rawat bersama-sama dan kita majukan ya bersama-sama. Baik, saya ke Pak Miguel. Pak Miguel, poin penting dari perayaan Imlek tahun ini sebagai refleksi untuk tahun depan yang lebih baik, Pak Miguel. Ya, jadi perayaan Imlek ini tadi sudah jelas bahwa memang adalah merupakan satu momen yang sangat tepat untuk melihat dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri, apa yang sudah pencapaian yang sudah kita raih selama ini, dan juga bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang mungkin belum bisa memberikan hasil yang positif atau mungkin kendala-kendala yang terjadi, kemudian bagaimana kita menatap itu dengan penuh harapan. Jadi dua hal ini menjadi hal yang penting, karena memang ketika kita melihat perayaan Imlek ini adalah suatu momen yang sangat tepat untuk bagaimana kita meneguhkan kembali kebersamaan kebinekaan kita. Nah, Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu adalah merupakan perhimpunan organisasi Tionghoa yang mengedepankan dan menjunjung merah putih sebagai semangatnya. Artinya apa? Bahwa kami dalam hal ini memang akan turut selalu bersama-sama, bersatu di dalam bagaimana kita bisa bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat Indonesia lainnya untuk bisa sama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membangun negara dan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika. Momen perayaan Tahun Baru Imlek ini adalah salah satu momen untuk kembali meneguhkan kebinekaan kita. Oke, harapan-harapan Pak Miguel, karena ini sudah di segmen terakhir, silakan. Ya, harapan kami adalah bahwa sebenarnya momen ini adalah menjadi momen yang sangat tepat untuk kita kembali mengaktualisasikan diri, melihat menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah lagi. Nah, memang banyak mungkin pandangan di masyarakat yang menganggap tahun ini adalah tahun yang mungkin sangat menantang, tahun yang mungkin akan menghadapi resesi, tapi tentunya dengan dari perspektif kelinci air tadi adalah tahun yang penuh harapan. Cita-cita kita harus bisa mempunyai cita-cita setinggi langit, tapi bukan hanya sebatas cita-cita. Perlu ada usaha yang kuat, perlu ada kerja keras, dan perlu ada kerja yang cerdas bagaimana untuk mencapai cita-cita itu. Saya rasa selama 2 tahun ini kita sudah memperlihatkan, bangsa Indonesia sudah memperlihatkan bagaimana kita bisa tetap bertahan melewati pandemi ini. Nah, dengan pelajaran yang sangat berharga ini, mari kita bersama-sama menjadikan momen ini bersama seluruh anak bangsa, menjadikan momen ini untuk bagaimana kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Dan saya yakin dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan kolaborasi yang tentunya dilandasi dengan satu niat yang sangat tulus, maka kita akan bisa mencapai
negara yang maju dan berbineka tunggal ika. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Miguel. Saya ke Ibu Nelly. Ibu Nelly, harapan-harapan sekaligus closing statement untuk perayaan Imlek tahun ini. Baik, harapan terbesar ya untuk diri sendiri dan juga untuk negara kita ini. Kita kan Indonesia sangat kaya sebetulnya, dan itu yang membuat kita cinta pada Indonesia. Ya, karena keberagamannya. Betul. Gitu. Dan sehingga itu membuat kita menjadi sangat kaya. Nah, jadi dengan kita bisa bersama-sama itu saya selalu menekankan itu yang paling penting, ya, bersama-sama. Jadi kita melihat Indonesia sebagai rumah kita bersama, kita adalah satu keluarga, dengan kita bisa saling peduli, bisa saling membantu, maka ini kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi harapan saya ini kita hidup bisa rukun, damai, harmonis, ya. Jadi ini adalah kekuatan yang paling besar. Sama keluarga lah. Di keluarga kalau rukun, ya, ada pepatah Tionghoa itu mengatakan bahwa keharmonisan itu adalah keberuntungan. Keharmonisan adalah keberuntungan. Iya. Dan bersatu itu adalah kekuatan. Bersatu adalah kekuatan. Jadi keharmonisan, kita bisa hidup rukun, harmonis, itu berkah. Itu berkah buat bangsa kita. Dan kalau kita bersatu, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. Meskipun orang katakan bahwa tahun 2023 ini isu resesi. ya, tapi itu semoga dengan kita selalu optimis, ya, maka kita bisa melewati itu, ya. Seperti Pak Miguel tadi bilang, 2 tahun pandemi Indonesia bisa melewati dengan begitu baik. Betul. Ya, dan harus saling percaya. Itu yang paling penting. Kita saling percaya satu sama lain. Percaya pada pemerintah, percaya kepada saudara-saudara kita, percaya kepada diri sendiri. Nah, kalau kita bisa saling percaya dan saling mengasihi, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita lewati. Pasti kita bisa lewati bersama-sama. Ya, semoga harapannya tahun kelinci air ini, tahun 2023, ya, kita semuanya bisa bangkit dan maju bersama. Baik, terima kasih banyak Bu Nelly, terima kasih banyak Pak Miguel sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi hari ini, keberagaman yang mempersatukan. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Segenap kru dari Celebes TV mengucapkan selamat Imlek tahun 2023, Gongsi Pacai. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit, selamat malam. Terima kasih banyak Pak, Ibu.